supaya kita bisa menyiapkan satu generasi baru Yes. buat gereja. Amin. Amin. Generasi anak-anak yang kuat, anak-anak yang militan, anak-anak yang bisa memberikan kabar Injil Yes. kepada teman-temannya sejak mereka kecil. Masuk. Saya mulai lihat mereka dan saya melihat bahwa ada satu dasar yang akan diteruskan oleh anak-anak ini di dalam gereja. Yes. Sebenarnya kalau gereja menyadari bahwa mereka sebenarnya harus mempersiapkan generasi ini. Yes. Kalau sekarang banyak gereja-gereja akhirnya tidak memiliki gap generasi kalau saya bilang. Shalom Mitra Misioner. Misi Kita TV adalah wadah dan sarana untuk mengajak, mengedukasi, memotivasi dan menginspirasi serta memobilisasi umat Tuhan supaya terlibat aktif dalam pelayanan misi dan menyebarluaskan kasih dan terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi. Misi Kita TV, misi kita semua. Saya Tommy Ringo dan saat ini kita kedatangan tamu istimewa, energik, penuh inspirasi. Beliau adalah Ibu Nancy Makatita. Shalom Ibu. Shalom Pak Tommy. Selamat datang di studio Misi Kita TV Bu ya. Ya, terima kasih Pak udah diundang. Iya, terima kasih banyak Iya. Bu ya. Benar-benar datang ke tempat ini Bu ya. Iya Pak, terima Iya. kasih untuk undangannya. Iya, baik Ibu. Nah, hari ini Bu, kita mau bincang-bincang tentang pelayanan misi khusus kepada anak-anak. Jadi kita khusus kepada anak-anak. Kenapa khusus kepada anak-anak? Karena Ibu Nancy memang selama ini banyak berkecimpung di dalam pelayanan anak-anak. Betul Pak. Iya. Betul. Nah, boleh Bu ceritakan Ibu pelayanan anak-anak yang saat ini Ibu berkecimpung terlibat di dalamnya. Oke. Selamat malam Pak Tommy, selamat malam semua. Memang saya saat ini di usia saya sekarang, saya memang bergerak untuk anak. Yes. Ya, kalau nggak salah dari usia saya 17 tahun, saya sudah melayani anak tanpa sengaja, sebenarnya tanpa sengaja. Tetapi memang itu dibawa oleh Tuhan sampai saat ini, dan saya rasa itu semua calling ya. Jadi masing-masing kita saya percaya ada callingnya sendiri ya. Jadi saya memulai dari pelayanan sebagai guru sekolah minggu Usia 17 tahun. Setelah 17 tahun saya memulai dari guru sekolah minggu, terus berlanjut saya terus melayani sampai saat ini saya memiliki yayasan sendiri. Tapi dalam perjalanan Boleh diberitahu nama yayasannya Ibu? Oh ya, saat Supaya siapa tahu ada yang ingin terlibat juga. Oh, Ya dong. boleh. Kan harus berkolaborasi. Iya, iya, Bu. betul. Ya monggo. Saat ini saya sebagai ketua Yayasan Sentuhan Kasih Anak Indonesia. Yayasan Sentuhan Kasih Anak Indonesia. Yayasan ini sendiri bergerak dan berkomitmen untuk memberikan edukasi secara non formal kepada anak-anak prasejahtera. Oke. Ya. Saat ini saya memiliki murid kurang lebih hampir 300 anak. 300 Ya, anak. ya. Oke. Tapi selama ini mungkin kita sudah melayani hampir ada 600 anak sampai 700 anak mungkin selama ini. Tapi kan ada yang sudah selesai, ada yang nggak lanjut, ada yang ini. Saat ini murid ISK sendiri hampir kurang lebih 300 anak. Dan kami bergerak khusus memberikan pendidikan non formal. Non formal. Ya. Dan apa saja itu Ibu biasanya Bu? Biasanya kami buat rumah belajar. Kami membuat rumah belajar buat mereka, taman bacaan, lalu kegiatan-kegiatan yang non formal tapi yang edukatif buat mereka. Edukatif. Iya. Kurikulumnya kami buat sendiri, saya sendiri kebetulan yang buat. 80% adalah karakter, 20%-nya adalah pendidikan formal. Gitu. Jadi 80% berbicara tentang karakter, attitude ya. Iya, betul. Karena kebetulan kan kita masuk di kalangan prasejahtera, anak-anak pemulung maupun anak-anak yang memang tidak memiliki pendidikan standar pendidikan yang standar. Contoh, saya bergerak kalau di Jakarta kita punya sekolah untuk anak-anak pemulung. Ya, kalau kita sebutkan bahasa halusnya anak-anak prasejahtera. Saya selalu membahasakan gitu ke mereka karena saya memutuskan kata-kata pemulung dari mereka. Ya.
saya selalu Profetiknya berkatakan itu ya? profetiknya seperti Yes, itu Pak. yes. Saya selalu kalau ada yang bilang, anak-anak muda, saya bilang enggak, anak-anak prasejahtera. Lalu ada juga anak-anak di Papua, murid-murid kita di Papua. Oke. Mereka sendiri standar pendidikannya tidak sama seperti di Jakarta. Ya. Betul. Jadi kita buat itu, kita buat rumah belajar. Kalau di Jakarta namanya rumah belajar Yayasan Sentuhan Kasih Anak Indonesia. Kalau di Papua saya namakan Jendela Dunia. Jendela Dunia. kok bisa berbeda? Pasti ada visi ke depannya itu. Iya. Jadi memang di beberapa tahun terakhir saya mendapatkan hikmat bahwa saya akan bergerak ke timur Indonesia. Untuk di anak-anak di Jakarta sendiri di rumah belajar itu kurang lebih kita sudah melayani selama 12 atau 13 tahun. 12 sampai 13 tahun. Iya, awalnya bersama dengan teman-teman, terus saya sendiri, ada teman-teman lagi, sendiri lagi, dan puji Tuhan sekarang Tuhan kasih saya yayasan. Dikasih Pak, bukan saya buat. Puji Tuhan, dikasih tanpa bayar. Dan itu sudah ada gitu loh, tinggal saya jalanin. Kebetulan itu juga dari anak Tuhan. Jadi ya saya percaya semua sudah diatur oleh Tuhan. Gitu. Yayasan Sentuhan Kasih Anak Indonesia. Disingkatnya YSKI. YSKI. Itu dia. Jadi memang sasarannya memang kenapa disebut Jendela Dunia, memang ada sasaran yang lebih besar lagi ya untuk anak-anak orang Papua di sana ya. Karena saat ini kalau kita lihat persaingan maupun kemampuan secara pendidikan maupun secara karir untuk anak-anak timur Indonesia sangat kurang. Iya. Ya, khususnya mungkin di dalam dunia usaha, dalam bisnis, dalam perkantoran, kita jarang sekali melihat mereka anak-anak dari timur Indonesia yang punya kesetaraan yang sama dengan kota-kota yang lain, provinsi-provinsi yang lain. Setelah saya selidiki, ternyata mereka memang memiliki standar pendidikan yang rendah Pak Tumi, gitu loh ya. Contoh, anak kelas 6 SD belum tentu bisa membaca, gitu. Dan kadang-kadang sekolah di sana gedungnya ada, tetapi sumber daya gurunya tidak ada, gitu. Atau satu guru harus mengajar sekian banyak mata pelajaran untuk satu sekolah. Sekian mata pelajaran hanya untuk satu guru ya? Satu guru, gitu loh. Jadi memang tidak banyak orang-orang dari luar Papua yang mau diterjunkan ke sana. Sementara anak-anak di sana butuh pendidikan lebih kan. Sementara mereka sendiri belum diperlengkapi. Oleh karena itu saya memberikan nama Jendela Dunia. Karena saya mau mereka akan melihat melalui kehadiran Yayasan Sentuhan Kasih Anak Indonesia, mereka dapat melihat dunia lain yang lebih luas lagi. Amin. Gitu. Luar biasa ya. Gitu, Pak. Nah, tadi kan sudah kurang lebih 12 tahun Ibu ya. Ada enggak Ibu istilahnya itu alumninya yang akhirnya sekarang jadi terlibat juga dalam pelayanan Yayasan Sentuhan Kasih Anak Indonesia ini? Ada Pak, jadi anak-anak saya yang kalau nggak salah mereka udah ikut 8 tahun lalu apa 10 tahun lalu, sekarang udah jadi remaja-remaja dan mereka sekarang ikut ngajar. Jadi asisten guru, Kalau kayak kemarin kami buat Hari Anak Nasional. Ya, Hari Anak Nasional. Ide kreatifnya bagus banget. Mereka bikin pentas seni di lokasi lapak sampah gitu ya. Tapi mereka nari, mereka apa. Saya juga surprise sih, sampai terharu juga ngeliat mereka nari, mereka pakai kebaya, pakai baju daerah, pakai apa, terus mereka nari. Dari anak-anak yang besar yang sebenarnya udah alumni. Lalu mereka ngajarin adik-adiknya untuk bikin untuk nari hal yang sama, untuk nyanyi hal yang sama. Saya lihat itu adalah salah satu hal yang menurut saya ada benih yang sudah bertumbuh di mereka. Gitu. Luar biasa sekali ya. Iya. Jadi mereka benar-benar mereka ajarkan adik-adik mereka ya untuk memeriahkan Hari Anak Nasional. Dan itu panggungnya di kompleknya mereka ya. Iya, di lokasi ini sampah ya Pak. Iya. Nanti saya kasih tunjuk ya Pak fotonya. Mungkin bisa ditampilkan kali ya. Iya, boleh nanti supaya dapat gambaran. Lalu kalau yang di Papua kemarin Hari Anak Nasional mereka bikin di pinggir pantai karena mereka lebih senang belajar di alam. Jadi kalau anak itu punya cara penyerapan pembelajaran itu berbeda-beda. Kalau rupanya saya baru tahu dari teman-teman di lapangan bahwa anak-anak Papua lebih senang belajar di alam dan mereka akan lebih masuk menyerap itu. Saya nggak tahu kenapa, tapi itu faktanya gitu loh. Ya, jadi mereka bikin lomba mendayung,
Mereka bikin cap tangan, mereka bikin lomba mewarnai di alam terbuka, dan saya lihat wow, itu luar biasa banget buat mereka. Dan saya percaya kalau tahun ini adalah tema dari pemerintah sendiri, bahwa tema untuk Hari Anak Nasional adalah Anak Terlindungi dan Indonesia Maju. Ya, jadi memang tahun ini adalah kita lebih proteksi kehidupan anak-anak di Indonesia. Itu sih, Pak. Nah, Ibu Nancy, apa yang men-trigger Ibu hingga dari usia 17 tahun sampai sekarang terjun dalam pelayanan misi khusus anak-anak sampai ke Papua, sampai ke berbagai daerah begitu? Apa yang men-trigger? Saya juga nggak tahu ya men-triggernya apa ya, Pak ya. Mungkin karena itu semua panggilan sih, Pak Tommy. Jadi kalau saya selalu bilang dalam pelayanan itu kita punya panggilan-panggilan khusus, privilege dari Tuhan untuk kita melakukan pelayanan apa yang memang strong, memang itu merupakan our calling gitu loh ya. Itu aja sih, Pak. Dan sepanjang perjalanan saya bukan hanya ada di satu yayasan YSKI, saya ada juga di Christ by the Ministry, yang untuk misi kita TV juga. Dan setiap pelayanan biasanya kalau kita pelayanan misi, saya biasanya yang take care untuk kegiatan anak-anaknya. Iya, betul sekali. Mungkin karena saya lebih tahu dari sisi anak-anak. Lalu saya juga terlibat di satu yayasan internasional dari Amerika, namanya Operation Christmas Child. Operation Christmas Child, ya, Christmas Child, OCC ya. Saya terlibat di situ untuk Indonesia bagian barat. Itu untuk pemuritan anak di Indonesia. Pemuritan anak di Indonesia. Tujuannya adalah supaya kita bisa menyiapkan satu generasi baru buat gereja. Amin. Generasi anak-anak yang kuat, anak-anak yang militan, anak-anak yang bisa memberikan kabar Injil kepada teman-temannya sejak mereka kecil. Masih kecil ya, sejak kecil. Sejak kecil. Oke. Dan posisi itu tadi ya. Posisi itu tadi. Jadi ada satu lagi, saya terlibat juga di Rotary. Jadi ada berapa banyak dan semuanya berhubungan dengan anak ya. Ya, tambah sadar berhubungan dengan anak. Iya, berhubungan dengan anak ya. Betul. Nah, itu tadi apa ada Pak peristiwa begitu Ibu yang bisa memicunya? Karena seperti kayak saya menjadi hamba Tuhan tuh karena ada pemicunya, kan begitu. Pemicunya ketika saya melihat anak-anak waktu itu di tengah hutan di perbatasan hutan lindung Lauser yang di Sumatera begitu. 2 kilo dari perkampungan mereka udah manjat pohon hanya untuk nunggu Pak Pendeta mereka. Nah, sewaktu mendampingi bawa gitar sambil bawa golok begitu. Nah, ketika saya lihat mereka, itu men-trigger saya karena saya beranggapan, saya begitu mudanya ke gereja kok malas banget ke gereja ya. Ini mereka begitu antusiasnya sampai untuk melihat dari kejauhan, mereka sampai panjat pohon untuk melihat Pak Pendeta. Dan itu men-trigger saya, dan akhirnya sampai hari ini saya menjadi hamba Tuhan begitu, sampai menjadi gembala gitu kan. Nah, ada enggak seingatnya Ibu begitu? Karena memang pasti kan panggilan itu semua kan begitu kan. Betul. Tapi biasanya kan seperti Rasul Paulus, ya dia ketemu Tuhan di Damsyik. Itulah yang men-trigger dia contohnya kan gitu. Kalau saya sih sebenarnya gini, waktu awal saya tuh dulu ada di gereja lama. Jadi kita dulu ada namanya mesti katekisasi. Ya, setelah katekisasi kita harus terlibat di dalam pelayanan gereja. Oke. Waktu awal saya pikir, aduh ini pelayanan apa yang gampang ya gitu ya. Saya pikir, aduh udah deh ditanya kamu pelayanan apa di sini. Saya bilang saya mau jadi guru sekolah minggu aja. Itu tanpa sadar terucap, saya pikir spontan. Awalnya saya pikir, udah itu paling gampang lah cerita sama anak-anak. Tuh mereka gampang dibohongin. Pikir saya begitu dulu kan. Tapi perjalanan waktu saya mulai mengajar, saya mulai lihat mereka dan saya melihat bahwa ada satu dasar yang akan diteruskan oleh anak-anak ini di dalam gereja. Yes. Ya kan? Karena kalau kita bicara 10 atau 15 tahun ke depan, Pak Tommy sebagai gembala, kira-kira siapa yang akan ada di gereja Pak Tommy? Anak-anak. Yes, betul kan? Jadi disitulah saya melihat bahwa betapa pentingnya anak-anak harus kita persiapkan. Iya, betul sekali. Betapa pentingnya gereja memperhatikan anak-anak sekolah minggu. Bukan program tambahan. Betul. Kadang-kadang memang sekolah minggu adanya di area belakang, area yang paling kecil, sebenarnya kalau gereja menyadari bahwa mereka sebenarnya harus mempersiapkan generasi ini. Kalau sekarang banyak gereja-gereja akhirnya tidak memiliki gap generasi kalau saya bilang ya, karena
anak-anak sekolah minggunya semakin sedikit, Iya. ya kan? Mungkin materinya tidak semenarik hal-hal dunia, ya kan? Atau cara membawakannya juga tidak semenarik hal-hal dunia yang mereka dapat dari sosial media, gadget dan segala macam. Itulah yang membuat saya berpikir bahwa saya akan terus bergerak di anak. Awal pertama saya lihat, karena waktu saya pertama lihat mereka, akhirnya saya jatuh cinta lihat mereka, ya. Karena buat saya mereka tuh waktu awal-awal kak tanpa ada dusta di antara kita, ya. Dalam pelayanannya mereka datang untuk dipeluk, dipangku, dan waktu saya lihat firman Tuhan Yesus juga lakukan hal seperti itu. Pintar sekali. Dan ya itulah firman Tuhan. Iya. Gitu. Dan selalu ada gairah baru ya, Gairah melihat baru. celoteh mereka ya, Yes, betul. Ibu Nancy ya. Betul. Lihat pola tingkah laku mereka gitu ya. Betul, Pak, seperti itu. Nah, ada enggak Ibu dari anak-anak itu yang kan sudah banyak ini pelayanan, yang paling berkesan pelayanan anak Ibu, apakah di satu wilayah, satu daerah, atau di satu peristiwa begitu, di satu event? Banyak begitu? sih, Pak. Mungkin saya ambil beberapa Ya, aja, beberapa Pak, aja contohnya. Iya. Contoh, kami pernah pelayanan bersama dengan tim Christ Body Ministry ke Mm-mm. Papua, saya bersama suami. Mm-mm. Kita pergi ke Timika, tapi kita pergi ke daerah pedalaman-pedalamannya. Oke. Ya, jadi waktu itu kita pergi ke satu daerah, saya lupa namanya. Mm. Kebetulan hari itu kita telat datang. Kita Mm-mm. bawa makanan buat mereka, saya bawa buku-buku segala macam, kita bawa nasi kotak. Ternyata sampai di sana mereka tunggu di satu sekolah. Sekolahnya tuh kosong. Ternyata sekolah itu nggak dipakai, ada gerejanya juga kosong. Dan pas saya lihat di sana itu anak-anak telanjang, tapi mereka nungguin gitu. Kalau nggak salah kita sudah telat sampai 3 jam. Dan mereka udah nunggu di situ. Masih menunggu. Masih menunggu di situ. Mm-mm. Lalu waktu dibagikan makanannya nggak cukup, Pak Tommy. Mm-mm. Ya. Karena saking banyak. Saking banyaknya. Kebetulan PIC kita di sana juga nggak expect bahwa akan banyak anak-anak datang. Oke. Secara manusia saya ngerasa aduh sedih banget ya. Tapi satu hal yang buat saya terharu bahwa mereka mau berbagi. Itu saya belajar bahwa mereka mau berbagi. Saya kalau ingat itu jadi terharu. Kesederhanaan mereka ya. Nanti saya kalau nggak salah saya ada fotonya ya. Oke. Jadi mereka Bisa ditampilkan nanti. Oke. mereka buka kotak itu lalu mereka makannya berdua. Di situ saya lihat bahwa walaupun mereka anak-anak, walaupun mereka miskin, mereka punya hati yang luar biasa. Amen. Gitu loh. Jadi nasi kotak itu mereka makan dibagi 2. Sempet akhirnya kita ambil foto. Ya ampun, sedih banget saya lihat. Kalau itu nggak jauh dari Jakarta, kita udah bisa pesenin GoFood ya, Pak. Tapi itu jauh banget, menuju ke sana aja dari Timika kalau nggak salah kita masuk hutan gitu kurang lebih 2,5 jam gitu baru sampai di lokasi. Dan sebagian besar mereka ada yang pakai baju, ada yang enggak. Iya. Itu pelajarannya ya dari kasus yang di Timika itu. Iya, ya. betul. Dengan kesederhanaan mereka, dengan keterbatasan mereka masih mau berbagi, Ibu ya. Betul. Jadi tidak egois begitu, Ibu. Betul. Nah, itu tadi satu, kan tadi kan ada beberapa. Ada banyak. Nah, apa lagi nih, Bu? Kalau yang dengan OCC yang dengan Oke. ini ya, ada tim kita. Tadi dengan CBM Ya, sekarang OCC. Jadi saya sempat diceritakan pada saat materi pemuritan itu disampaikan kepada anak-anak. Kita masuknya bukan hanya ke gereja tapi juga ke sekolah-sekolah. Kebetulan gurunya itu menyampaikan dengan sangat baik. Lalu menyebabkan anak-anak di kelas itu sangat tertarik untuk mendengarkan cerita materi pemuritan anak itu yang disampaikan. Sehingga anak-anak yang bukan Kristen itu ingin masuk ke kelas itu, Pak Tommy. Ingin masuk ke kelas itu. Nah, sampai satu saat cerita, ternyata anak ini ngotot minta pindah kelas pada saat pelajaran agama. Dia minta pindah kelas di pelajaran agama Kristen karena materi itu. Lalu karena temennya cerita, kita bagus loh ceritanya gini. Nah itu yang saya lihat bahwa anak-anak itu polos. Ya, betul. Dan mereka akan menerima apa yang disampaikan temannya. Oh iya ya. Jadi mereka langsung terlibat. Anak itu akhirnya pindah kelas. Lalu kebetulan guru ini adalah gembala, istri gembala ya. Istri gembala. Akhirnya ada karakter yang berubah dari anak itu. Waktu dia mengikuti kelas agama Kristen ini. Akhirnya ibunya datangin gurunya, yang salah satu kita punya mitra ya. Ibunya ini gurunya, dia bilang, saya mau serahkan anak saya ke ibu. Luar biasa Tuhan Yesus ya. Dan Pak Tommy akhirnya anak itu ikut di sekolah minggu. Satu waktu saya sudah dengar cerita itu karena kita kan harus punya laporan ya. Kita punya laporan ya. Satu waktu suami saya pelayanan di sana, kebetulan bawa firman di sana.
si ibu guru ini yang which is adalah ibu gembala, dia cerita, Bu Nancy ini anaknya yang ikut kelas Kristen dan sekarang sudah dibawa ke gereja. Ibunya tunggu di luar. Sepanjang setiap minggu ibunya nganterin, ibunya tunggu di luar, dan ibunya berpakaian seperti orang Muslim yang dengan tutup yang lumayan lah ya, lumayan mereka punya pakaian mereka dengan pakaian Muslim yang ini, dan mereka mempercayakan anaknya ke kita. Cuma karena apa? Kita nggak bisa lihat, tapi mereka melihat ada satu buah yang keluar dari kehidupan Kristiani. Jadi saya melihat bahwa kekristenan bukan kristenisasi, kekristenan, penginjilan itu bukan hanya bicara tentang firman atau berkhotbah saja, tapi apa yang keluar dari si guru waktu menyampaikan dengan penuh kasih. Oleh karena itu nama yayasannya Sentuhan Kasih Anak Indonesia. Karena itu adalah dasarnya kasih. Itu bisa mengubah anak ini. Ternyata setelah diselidiki, anak ini memiliki papa yang sedulunya adalah orang Kristen. Tapi tidak bisa memimpin keluarganya secara imam Kristen, akhirnya menyebabkan berpindah. Oke. Jadi sebenarnya anak orang Kristen secara ininya ya. Tapi satu hal yang saya garis bawahi, bahwa sepanjang saya pelayanan, anak-anak waktu kita ajarin menginjil, mereka akan lakukan dengan berani, tanpa ragu-ragu. Kalau mungkin kita mau nginjil teman, kita pikir ini enak ya kita ngomong, kita dianggap rohani banget. Kalau enggak, mereka dengan sukacita aja mereka ngomong, ini tadi kita cerita loh tentang Tuhan Yesus, ternyata Tuhan Yesus tuh menyembuhkan, Tuhan Yesus kasih saya ini, Tuhan Yesus bisa ini. Kan anak-anak ini langsung tertarik dong. Siapa sih Yesus itu gitu loh. Itu sih Pak Omik. Jadi memang benar-benar mereka benar-benar melakukan misi itu memang dengan ikhlas ya Ibu ya. Baru dengan apa adanya. Betul. Dengan mereka anak-anak ya anak-anak gitu ya. Caranya cara anak-anak gitu Ibu ya. Betul. Luar biasa Ibu ya. Nah, ada lagi enggak Ibu? Coba. Satu hal waktu kita berkaitan, kita kan baru lewati ya masa pandemi ya. Saya kebetulan bawa bingkisan waktu itu ke rumah susun yang Wisma Atlet. Wisma Atlet. Kita adain kegiatan anak di sana, kita bawain barang-barang buat mereka. Ada 2 anak kakak adik ikut di situ. Lalu waktu kita berikan bingkisan, mereka dapat sendal. Sebelum mereka kasih bingkisan itu, saya selalu bilang, yuk kita berdoa yuk. Semoga bingkisan yang kalian terima itu sesuai dengan apa yang kalian doakan. Waktu mereka terima bingkisan itu, mereka tuh senengnya luar biasa. Terus saya tanya, pas saya lihat kenapa sih, saya pengen tahu ya. Saya buka bingkisannya dia gitu, apa sih? Ternyata mereka dapat sendal 2, sendal anak-anak dengan karakter wanita. Ternyata anak ini cerita, mamanya yang cerita, waktu mereka pergi COVID, waktu itu kan COVID lagi tinggi-tingginya. Saya bayangkan waktu itu saya pakai APD Pak Tommy, siang bolong di tengah-tengah lapangan, panas kayaknya ini langsung saya bisa turun berat badan karena keringatnya banyak banget ya. Tapi saya coba menangkap apa yang membuat mereka begitu bersukacita dapat sendal. Ternyata waktu mereka dinyatakan COVID, mereka harus dikeluarkan dari lingkungannya, RT RW-nya atau apa ya. Waktu itu mereka karena kan orang masih panik ya. Iya, betul. Dan mereka nggak bawa alas kaki. Anak 2 ini tidak bawa alas kaki. Akhirnya waktu mereka dapat itu, mereka sangat sukacita. Jadi saya melihat bahwa banyak hal-hal kecil yang Tuhan bisa perbuat buat mereka. Dan saya percaya bahwa itu adalah cara Tuhan untuk membuat mereka melihat betapa perhatiannya Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan saya percaya waktu mereka mengalami mujizat Tuhan di masa kecil mereka, itu menjadi satu iman yang bertumbuh dalam kehidupan mereka, bahwa mereka mengenal Yesus sebagai pribadi yang luar biasa. Amen. Dan tidak akan mudah mereka menjual Tuhan Yesus pada saat nantinya mereka dewasa. Itu sih Pak Tommy saya lihat. Luar biasa Ibu. Lanjut lagi pertanyaan saya Bu. Apa yang paling menantang Ibu pelayanan di anak-anak ini? Yang paling menantang artinya yang menjadi hambatan dalam melayani anak-anak ini Bu. Kalau kita dalam pelayanan anak, kalau yang saya di yayasan adalah kita berhadapan dengan orang tua yang berpendidikan rendah. Ya, jadi mereka hanya melihat untuk mereka bisa makan dan bisa hidup, ya kan. Jadi otomatis anak-anak ini nggak memiliki cita-cita.
ya kan ya. Itu Ya, tantangannya. tantangannya. Oke, Jadi lanjut. itu yang membuat saya selalu membawakan mimpi buat mereka. Contoh, kalau kita pergi pelayanan misi ke daerah, yang mereka tanya, kalau kita tanya, nanti besar mau jadi apa? Ya, pasti mereka bilang mau jadi guru, Pak Pendeta, atau Pak Polisi. Karena hanya itulah yang mereka lihat di sekeliling. Salah? Nggak salah. Tetapi banyak hal di luar mereka yang mereka nggak lihat. Iya. Ya, dan kadang-kadang keterbatasan mereka juga yang membuat mereka jadi minder untuk bisa bermimpi. Sebenarnya bermimpi itu gratis bukan Pak? Iya, Ya kan? siap. Tapi kan itu harus dibangun di mereka. Bahwa mereka punya. Nah itu yang kadang-kadang kita kendala dari orang tua juga. Khususnya kalau anak-anak prasejahtera ini mereka biasanya orang tuanya nomaden. Ya kadang-kadang mereka nggak concern di pendidikan anak, mereka lebih concern untuk perut aja. Jadi itu ya cara-cara kita untuk bisa mendekatkan orang tua mereka untuk bahwa ayo anaknya dibawa untuk ikut belajar. Memang nggak banyak, seminggu hanya 2 kali atau 3 kali, tapi minimal kalau mereka putus sekolah mereka bisa baca, Iya. ya kan? Betul sekali. Mereka bisa menulis, ya kan? Mereka bisa berhitung dan mereka nggak gampang dibohongi. Iya. Tapi saya punya mimpi besar bahwa mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil nantinya. Amin. Ya, karena di yayasan kami sendiri kami terlibat dengan beberapa mitra donatur, bukan hanya memberikan makanan, memberikan dana, tetapi saya minta transfer knowledge ya. Jadi mereka kayak nih ada satu foto model waktu mereka datang kunjungan ke tempat kami, dia datang untuk berbagi kasih makan, terus dilihat ini anak-anak ini potensial, badannya tinggi. Mungkin dari mereka bisa dilihat, oh ini mukanya tuh menjual gitu. Akhirnya mereka ambil 5 talent untuk dididik secara modeling selama 2 bulan ini. Dan jadi anak-anak saya di tempat saya tuh mereka udah bisa jalan di catwalk gitu loh. Jadi saya pikir nanti ke depan saya akan buat satu event untuk mereka gitu loh. Jadi banyak hal, lalu ada yang mereka mau melukis, ngajarin melukis atau bahasa Inggris. Jadi hasil lukisan anak-anak ini saya buat goodie bag ya, yang hasil lukisan anak-anak. Buat tumbler kayak ini kan Misi Kita TV ya. Tapi ini gambarnya gambar anak-anak dari hasil anak-anak. Hasil karya mereka. Itu yang kita jual untuk salah satu untuk support mereka juga ya. Oh itu Ibu. Jadi memang tadi tantangannya itu kadang-kala dari orang tua ya. Betul. Dari orang tua karena mereka berpikir untuk makan aja susah, masa memikirkan masa depan. Kan begitu ya. Nah dari anak-anak tadi bahwa mereka tidak berani bermimpi karena keadaan mereka gitu Ibu ya. Ya betul. Nah kalau dalam hal pembiayaan Ibu, ada enggak Ibu kesulitan atau tantangannya Ibu? Karena kan pelayanan ini kan benar-benar adalah pelayanan yang memberi kan gitu kan, benar-benar sentuhan kasih gitu kan. Nah kira-kira enggak tantangannya? Awal-awal waktu jalan sempat berpikir gitu ya Pak. Tapi saya cuma tahu bahwa kita punya Allah Jehovah Jireh. Yes. Puji Tuhan sampai sekarang semuanya cukup. Amin, luar biasa. Jadi cuma itu iman saya. Donaturnya banyak enggak? Kadang-kadang keluar duit sendiri gitu ya. Tapi waktu kita melihat hasil, sukacita kita berbeda Mas. Betul. Buat saya lihat mereka tertawa, mereka bisa nyanyi, mereka bisa joget-joget. Karena banyak anak-anak sekarang mukanya muram. Kalau saya belajar selalu tentang anak. Banyak anak-anak sekarang banyak anak-anak stres. Ya, di sekolah-sekolah internasional banyak anak-anak stres. Banyak anak-anak memutuskan, saya udah gak mau hidup lagi, bunuh diri. Saya banyak konselingin orang, ada beberapa konselingin ke saya bahwa anaknya tiba-tiba pengen bunuh diri. Bahkan ada teman saya sendiri anaknya bunuh diri Pak. Ini di Jakarta loh. Bunuh diri? Iya betul. Usia SMA kelas ada SMP kelas SMA kelas 1. Jadi waktu kita bisa melihat anak-anak ini tertawa, ini bukan sesuatu yang gampang sekarang didapat untuk anak-anak. Ya kalau saya lihat saudara-saudara saya yang punya anak kecil rata-rata sudah tidak bisa berinteraksi, ya kan? Mereka kalau bicara udah nggak bisa lihat mata, betul Pak. Ya sibuk dengan dunia sendiri. Apalagi gadget itu sangat mempengaruhi mereka dan itu sangat-sangat menjadi tantangan buat kita para pekerja untuk anak-anak. Ya betul Pak. Baik Ibu Nancy. Karena waktu juga ya, Ibu, betul, Pak. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada mitra kita di Misi Kita TV, monggo disampaikan Ibu. Oke. Untuk para pemirsa Misi Kita TV, teruslah bergerak. Kalau buat saya sendiri, saya tahu bahwa panggilan saya ada di anak-anak. Mungkin pemirsa bisa tahu apa panggilannya
Dan saya percaya waktu kita bisa berjalan bersama-sama Pak Tommy Yes. untuk melakukan banyak pelayanan, kita akan menjangkau jiwa lebih lagi. Amin. Kalau saya pribadi, saya nggak bisa jalan sendiri. Kita harus berjalan bersama-sama. Kalau nggak salah, ada satu kata kiasan, kalau kita ingin berjalan cepat, kita berjalan sendiri. Tapi kalau kita ingin berjalan lebih jauh, kita bisa berjalan bersama-sama. Jadi sangat bagus Misi Kita TV. Saya mengajak semua untuk ikut terlibat. Bisa terlibat dengan yayasan saya, bisa terlibat dengan Misi Kita TV untuk banyak misi-misi yang ke daerah ya Pak ya. Dan kalau yang memang merasa panggilannya ada di misi, saya berharap bisa menghubungi Misi Kita TV ya Pak. Ya betul sekali, di deskripsi. Yes ya. Mungkin bisa jadi kader-kader penerus saya. Ya betul sekali gitu. Karena harus ada regenerasi dari kamu. Betul sekali. Itu saja. Baik, makasih banyak Ibu Nancy. Jadi mitra misioner, kita sudah mendengarkan kesaksian dari Ibu Nancy. Luar biasa sekali bahwa pelayanan anak ini benar-benar urgent sekali. Urgent sekali. Dan anak-anak ini butuh sentuhan kasih dari kita. Bukan hanya sekedar memberikan pemberian, tetapi juga memberikan harapan kepada mereka. Membuka jendela dunia mereka. Supaya mereka tahu bahwa hidup di luar sana lebih luas lagi. Dan supaya mereka berani bermimpi. Dan puji Tuhan, kita bermitra di Misi Kita TV, kita bermitra dengan berbagai organisasi. Salah satunya adalah Yayasan Sentuhan Kasih Anak Indonesia. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin terlibat dalam pelayanan anak-anak, dapat menghubungi kami supaya nanti kami akan hubungkan ke Yayasan Sentuhan Kasih Anak Indonesia. Dan juga bagi saudara panggilan yang lain, di mana tanggal 25 Agustus ini ya. Tanggal 25 Agustus ini kita ada pelayanan misi ke Lampung di Tulang Bawang. Tanggal 25 sampai 26 ya. 26. Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, bagi rekan-rekan hanya ada dibuka pendaftar itu hanya untuk 20 orang saja. Nah, ayo kita mau berkolaborasi. Pesan Ibu Nancy tadi bagus. Kalau ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri saja. Tapi kalau mau berjalan lebih jauh, berjalanlah bersama-sama. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus berkati. Sekali lagi makasih banyak. Makasih Pak Tommy. Berkati. Kita ucapkan shalom dengan pemirsa. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati.